Baik ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya pembuktian kita. Kali ini pembuktian secara langsung dan nanti di bagian kedua kita akan melakukan pembuktian tidak langsung. Nah, jadi teman-teman ini untuk memperkaya pengetahuan kita ya, pembuktian tidak langsung dan pembuktian langsung ini. Walaupun mungkin teman-teman sudah tahu ya, kita bisa membuktikan ya premis-premis, kemudian ada kesimpulannya. Apakah kesimpulan itu valid atau tidak? Itu dengan menggunakan tabel kebenaran ya. Akan tetapi hari ini kita bisa melakukannya secara langsung ya, tidak perlu pakai tabel kebenaran. Nah, akan tetapi teman-teman harus sudah ingat ya, apa itu modus ponen, tolen, silogisme, ya, silogisme disjungtif, konjungsi, tambahan, penyederhanaan, dilema konstruktif, dan dilema destruktif. Ini masih pada ingat ya? Modus ponen itu bagaimana? Jadi kalau ada jika P maka Q, kemudian premis kedua itu P gitu ya. Maka kesimpulannya dia adalah Q. Itu yang pertama ya, modus ponen. Kemudian yang kedua modus tolen, jika P maka Q diketahui tidak Q. Tidak P. Tidak P. Baik, kemudian silogisma ya, jika P maka Q. Terus nyambung, jika Q maka R. Nah, kesimpulannya P maka P R. maka R. P maka R, betul. Kemudian silogisme disjungtif ya. Jika P maka Q gitu ya? P Atau atau mana nih? Oh iya betul ya. P atau Q, kemudian diketahui tidak P, maka Q. Q. Atau boleh satu lagi ya? P atau Q, tidak Q gitu ya? Maka Bu. P. P. Nah, kemudian konjungsi. Ya, premis yang pertama P, premis yang kedua Q. Maka dia P dan P dan Q. Q. Kemudian tambahan ya, P. Ya, maka P atau P P atau ya ditambah ya, atau Q. Kemudian penyederhanaan ya, P dan Q, maka P. P ya, atau Q juga boleh ya. Kemudian dilema konstruktif ya. Jadi kalau misalkan kita punya jika P maka Q ya, dan jika R maka S, kemudian kita punya P atau R, maka kesimpulannya adalah Q atau S. Q atau S. Ya, itu dilema konstruktif. Kemudian yang terakhir dilema destruktif ya. Jadi kalau kita punya jika P maka Q dan jika R maka S, nah kemudian kita punya tidak apa nih Q Q atau tidak tidak S. S ya. Maka kesimpulannya Tidak P P atau tidak R. tidak R. Ya, seperti itu ya. Nah, tolong ini dihafal di luar kepala ya, karena ini akan kita gunakan untuk melakukan pembuktian secara langsung. Baik, nah sebagai contoh, nah kita disuruh membuktikan secara formal ya validitas argumen berikut ini. Nah, jadi yang pertama ini premis yang pertama ya. Ini premis yang kedua, premis yang ketiga, kemudian ini kesimpulan. Nah, P dan Q, ya, jika P dan Q, maka R berlaku. Itu premis yang pertama. Premis yang kedua, P dan S. Ya, kemudian premis yang ketiga, Q dan T. Ya, kesimpulannya R. Boleh nggak dengan adanya premis-premis yang 3 buah ini, kemudian kita simpulkan R. Ya, jadi kita harus menggiring gitu ya dari premis-premis kita ini ke kesimpulan R ini. Baik, nah sekarang boleh kita daftarkan ya. Jadi yang pertama, P dan Q maka R. Nah, ini premis yang pertama. Ya, kemudian yang kedua itu adalah
P dan S, ya, ini premis yang kedua. Kemudian yang ketiga, Q dan T, ya, ini premis yang ketiga. Dan kesimpulannya adalah R, nah, kayak gitu. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ada P dan S, ya, maka boleh kita nyatakan ini P saja berlaku, ya. Nah, itu adalah penyederhanaan ya, teman-teman. Ya enggak? Nah, jadi penyederhanaan dari kalimat yang kedua. Nah, jadi boleh kita tulis ini dari mana? Dari kalimat 2 dengan menggunakan penyederhanaan. Nah, sekarang yang kelima, kita punya Q, ya, karena kita pengen kita punya P dan Q gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita udah punya P-nya gitu ya. Sekarang kita bisa ngambil ini menjadi Q saja, yaitu dari ini, dari 3, yaitu dengan penyederhanaan juga. Oke, nah kemudian kita sudah punya P, sudah punya Q. Maka kita boleh satukan mereka, ya, P dan Q. Nah, itu dapatnya dari kalimat 4 dan 5, yaitu dengan konjungsi. Itu ya. Nah, baik. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita punya P dan Q, ya. Nah, saya buat coretannya di sini. Nah, jadi kan kalau kita punya P dan Q, ya, jika P dan Q, maka R berlaku. Ya, ini premis yang pertama. Nah, kemudian kita punya premis yang keenam, P dan Q. Nah, ini premis yang keenam. Maka kesimpulannya, modus ponen, yaitu R. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita bisa langsung dapat R. Nah, dari mana? Dari premis 1 dan premis 6 dengan menggunakan modus ponen. Seperti itu. Ya, nah, jadi dengan demikian ya kita bisa simpulkan ya bahwa argumen tersebut itu valid. Baik, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Baik. Nah, ada kalanya teman-teman mendapatkan soal seperti ini ya. Maksudnya tuh kita harus menyatakan kalimat ini dengan simbol ya P, Q, R seperti itu. Ya. Nah, di sini ada kata-kata jika ibu pergi ke pasar. Nah, ini sebagai P, maka Bapak pergi ke kantor. Ini Q, ya. Jadi ini P, ini Q. Nah, ini kan ibu dan kakak pergi ke pasar. Itu artinya ibu pergi ke pasar dan kakak pergi ke pasar. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini P, kemudian yang ini R, ya, karena sesuatu yang lain ya. Udah, nah berarti kan ini kita bisa nyatakan jika P maka Q. Nah, kemudian yang bawahnya ini ibu dan kakak pergi ke pasar, itu artinya P dan R. Nah, maka simpulannya adalah Q. Apakah ini valid? Ada. Jadi kita buat seperti yang tadi ya. Jadi kita punya yang pertama, jika P maka Q. Ini adalah premis 1. Kita lambangkan PR1 gitu ya. Kemudian P dan R. Ini premis kedua. Nah, langsung aja. Ya, lalu kita punya kesimpulannya adalah Q. Nah, sudah seperti itu. Nah, sekarang kan kita ingin membawa dia ke Q. Nah, ini sederhana sekali, teman-teman. Yang pertama, penyederhanaan aja dulu ya. Kan kita punya P dan R. Nah, berarti P itu berlaku. Ya, jadi ini kita dapatnya dari kalimat kedua dengan mengaplikasikan penyederhanaan. Oke. Nah, kemudian ini langsung aja ya. Kan kita punya jika P maka Q. Ya, ini premis yang pertama. Nah, kemudian kita punya P. Ya, ini premis yang ketiga. Atau kalimat yang ketiga maksudnya ya. Oh, nggak apa-apa lah.
Maka kesimpulannya ini pasti Q ya, dengan modus ponen. Baik ya, berarti ini langsung saja kita tulis ini Q. Dari mana? Dari 1 dan 3 ya, dengan mengaplikasikan modus ponen. Itu ya. Jadi ini argumennya valid. Lanjut. Nah, jika pintu kereta api ditutup, ini P, lalu lintas akan berhenti, ini Q. Jika lalu lintas berhenti, nah ini kan sama kayak yang di atas ya, berarti ini Q. Akan terjadi kemacetan lalu lintas, ini hal yang lain ya, R. Nah, kemudian premis yang ketiga, pintu kereta api ditutup. Nah ini apa? P ya. Nah ini kesimpulannya. Ya, kesimpulannya terdapat kemacetan lalu lintas. R. Sudah, sekarang kita lihat ya, premis yang pertama. Jika P berlaku, maka Q. Kemudian, jika Q, maka R. Kemudian di sini P. Kesimpulannya R. Nah, apakah ini valid? Ya sudah, sekarang kita lihat ya. Ya, jadi kita punya seperti ini. Maka dari premis 1 dan 2, nah ini udah tahu ya teman-teman, ini kan nyambung ya. Berarti kita punya jika P maka R. Ya. Jadi ini dari 1 dan 2 silogisme. Seperti itu. Nah, kemudian kita punya jika P maka R, kemudian P. Nah, maka dia apa? Jika P maka R, kemudian dia P. Maka kesimpulannya adalah R. Ya, karena itu modus Ponen. ya, berarti kita punya ini R ya. Dari mana? Dari 3 dan 4 modus ponen. Ya, jadi dengan demikian argumen tersebut adalah valid. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin agak berbeda dengan catatan teman-teman, nggak masalah. Kalau kita di sini kan langsung pakai silogisme, atau boleh juga teman-teman yang ini tetap. Nah, kemudian kita yang keempatnya adalah karena kita punya P, maka dia langsung Q gitu ya. Q. Dapat dari mana Q? Yaitu modus ponen dari pernyataan 1 dan 3. Ya, jadi 1 dan 3, nah, maka dia akan menghasilkan Q, modus ponen. Kemudian yang kelima, ya, kita punya Q ya. Nah, di sini ada Q ke R. Nah, berarti kita punya R seperti itu ya. Jadi dari 2 dan 4 kita ini ya. Jadi jika Q maka R, kemudian ini ada Q, maka dia R. Baik ya, jadi ini dari 2 dan 4 kita akan mendapatkan R, ya, modus ponen. Seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan nanti pada saat ujian ya, boleh seperti ini ya, atau boleh dengan cara yang lain ya, nggak masalah. Yang penting tetap logis. Baik. Sekarang contoh keempat ya. Baik. Nah, di sini ya. Pak Ali adalah seorang pedagang atau Pak Ali adalah seorang petani, gitu kan maksudnya. Nah, jadi di sini P-nya ini, kemudian ini Q. Jika Pak Ali seorang pedagang, ini P, maka ia kaya. Nah, kaya ini berarti hal yang lain, R. Ternyata Pak Ali tidak kaya. Nah, berarti ini negasi R. Nah, kesimpulannya, Pak Ali adalah seorang petani. Apakah ini valid? Nah, sudah ya, berarti kita punya seperti ini, teman-teman. Nah, kita buktikan ya, apakah Q ini merupakan kesimpulan yang valid. Baik, jadi yang pertama, ya, P atau Q, yaitu premis 1. Kemudian, jika P, maka R, ya, itu premis kedua. Kemudian yang ketiga, negasi R, itu premis yang ketiga. Nah, kesimpulannya adalah Q.
Nah, kita lihat ya, jika P maka R, kemudian negasi R. Maka ini dengan menggunakan modus Tholen, hasilnya adalah negasi P. Ya enggak? Nah, berarti kita tulis di sini dari 2 dan 3 modus Tholen. Nah, kemudian kita lihat, ini ada seperti ini. Ya. Berarti kita pakai silogisme disjungtif ya. Ya enggak? P atau Q. Nah, kemudian negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya, oke. Nah, berarti kita tulis di sini langsung dapat ya. Q. Dapat dari mana? Dapat dari 1 dan 4. Ya, silogisme disjungtif. Ya, valid ya. Nah, kita lihat. Baik. Kemudian contoh 5 ya. Jika pengetahuan logika diperlukan atau pengetahuan aljabar diperlukan, ya, maka semua mahasiswa akan belajar matematika. Nah, jadi ini ya. Pengetahuan logika diperlukan. Sebut saja L ya. Singkatan dari ini ya, logika. Kemudian ini pengetahuan aljabar diperlukan. Ini kita sebut saja A ya. Singkatan dari aljabar A ya. Maka semua mahasiswa akan belajar matematika. Nah, ini M. Pengetahuan logika diperlukan, ya, berarti ini L. Dan pengetahuan geometri diperlukan, ini G. Karena itu, nah ini kesimpulannya ya, semua mahasiswa akan belajar matematika. Ya, jadi L itu adalah pengetahuan logika diperlukan, A adalah pengetahuan aljabar diperlukan, M, semua mahasiswa akan belajar matematika, dan G, pengetahuan geometri diperlukan. Baik, nah berarti kita punya di sini jika L atau A gitu ya, dalam kurung, maka M. Kemudian L dan G, itu premis yang kedua. Nah, kemudian kesimpulannya, semua mahasiswa akan belajar matematika. Nah, M, seperti itu ya teman-teman. Apakah ini valid? Baik, jadi yang pertama, L atau A dalam kurung, maka M. Ya, ini premis yang pertama. Kemudian yang kedua, L dan G. Ya, ini premis yang kedua. Langsung ya, kesimpulannya M. Ya. Baik. Ini bagaimana ini? Penyederhanaan dari buah. Ya, mesti kita punya L ya. L. Nah, jadi kita tulis dari 2 ya dengan mengaplikasikan penyederhanaan. Nah, kemudian ya L ya, kemudian kalau digandengkan dengan apapun maka dia valid ya. Ya enggak? Boleh kan ini kan? Nah, ini berarti dari 3 dengan mengaplikasikan apa? Tambahan. Betul. Sudah, sekarang kita punya L atau A. Nah, sementara itu kita punya di premis yang pertama, jika L atau A berlaku, maka M berlaku. Nah, sudah, berarti ya kalau teman-teman belum bisa melihatnya seperti ini ya. M, nah kemudian ini L atau A. Maka kan kesimpulannya adalah dengan menggunakan modus, ya, modus apa ini? Eksponen. Iya, betul ya. Berarti ini asal muasalnya dari 1 dan 4 ya. M, P, ya, modus eksponen. Ya, berarti ini adalah kesimpulan yang valid. Gampang ya? Bisa ya kalau dapat soal seperti ini. Oke, ini ada jika P dan Q berlaku, maka jika P, maka S dan T berlaku. Ini premis yang pertama. Premis yang kedua, P
dan Q, dan R. Ya, ini premis kedua. Kemudian langsung aja, dan kesimpulannya adalah S atau T. Oke, sama-sama aja kita kerjakan. Apa ini yang ketiga? Ini ada ini ya, ini ada ini. Berarti boleh kan kita nyatakan bahwa dari yang kedua ini bisa kita ambil ini saja ya teman-teman. Ya, jadi itu dari kalimat Penyederhanaan. penyederhanaan. Ya. Oke, nah kemudian coba kita perhatikan ya, dari yang 3 dan yang 1 ini, maka akan mendapatkan apa? Akan dapat yang belakang ini kan? Iya nggak? Modus ponens. Ya, maka kita punya ini semua ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita sudah punya jika P maka ini ya, berdasarkan ini dan ini. Nah, sekarang ya kita punya ya, ini boleh ya kita sederhanakan ya, P dan Q. Berarti kita punya P ya. Nah, itu dari 3 ya, penyederhanaan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat nggak di sini? Bentar dulu. Ini kita mau S atau T ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat ini dan ini, teman-teman. Jika P, maka S dan T. Nah, di sini P. Nah, berarti dengan menggunakan modus ponen, maka kita akan mendapatkan S dan T. Ya. Jadi ini kita dapatnya dari 4 dan 5. Ya, modus ponen. Baik. Oke, apalagi nih? Nah, kita sudah punya S di sini ya. Jadi kita buat aja S dari penyederhanaan yang ke-6. Ya. Langkah terakhir, ya, karena S itu benar, maka mau diataukan dengan apapun ya, maka dia benar ya. Jadi S atau T. Ya, jadi kita ambil ini dari 7, yaitu dengan adanya tambahan. Nah, jadi ini valid seperti itu ya. Jadi kesimpulan kita ini valid. Seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, intinya gimana ya? Pokoknya dari premis-premis tersebut ya, bagaimana cara kita mengarahkan ya dengan mengaplikasikan 9 cara penarikan kesimpulan ya, mulai dari modus ponen, tolen, silogisme dan sebagainya itu, nah, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan ya kesimpulan yang valid seperti itu. Ya. Dan memang perlu ketelitian juga ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung saja ke yang terakhir hari ini, yaitu pembuktian tidak langsung. Nah, jadi yang tadi itu adalah pembuktian langsung. Ya, jadi argumen itu adalah valid secara logis kalau premis-premisnya itu benar. Ya, dan konklusinya juga benar. Kalau ada premis-premis dalam suatu argumen yang valid, ya ternyata membawa ke konklusi yang bernilai salah, maka paling sedikit ada satu premis yang nilainya salah. Nah, jadi ide inilah yang kita sebut ya sebagai pembuktian tidak langsung atau pembuktian dengan kontradiksi atau reductio ad absurdum. Nah, jadi cara kita membuat atau membuktikan dengan cara ini adalah kita buat ini negasi dari konklusinya. Nah, ini kita anggap sebagai premis tambahan gitu teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita anggap ini merupakan premis, lalu kita tinjau lagi ya berdasarkan premis-premis yang sudah ada. Ya, kita ikuti saja. Kemudian nanti akan ada kontradiksi.
Nah, berarti karena adanya kontradiksi, maka negasi kita itu salah. Artinya, argumen yang pertama itu benar. Gitu ya. Nah, ini ringkasnya kita dapat membuktikan bahwa suatu pernyataan itu bernilai benar dengan menunjukkan bahwa negasi dari pernyataan itu salah. Nah, itu dilakukan dengan menurunkan konklusi yang salah dari argumen yang terdiri dari negasi pernyataan itu atau pernyataan-pernyataan lain yang telah diterima kebenarannya. Oke, mungkin langsung saja sebagai contoh seperti ini ya. Jika P maka Q. Kemudian jika Q maka R. Premis 1 nih premis 2. Kemudian P. Premis ketiga. Nah, maka kesimpulannya R. Nah, sudah. Nah, jadi begini teman-teman. Reduktio ad absurdum ya. Jadi kesimpulan kita ini R kan? Nah, kita buat di sini premis yang keempat. Nah, kayak gitu ya. Kita negasikan R ini, yaitu negasi R. Nah, inilah dia yang kita sebut sebagai indirect proof. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman dapat ini negasi R, maka dinegasikan lagi hasilnya R gitu ya. Udah. Nah, sekarang kita olah ini ya. Nah, kita punya ini dan ini. Nah, kita punya modus tolen ya. Jika Q maka R, kemudian kita punya negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi Q. Ya, jadi kita punya dari 2 dan 4 ya dengan memberlakukan modus tolen ya. Nah, baik. Kemudian ya kita punya ini dan ini modus tolen lagi ya. Jadi jika P maka Q. Kita punya negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi Negasi P. P. Nah, udah berarti ini dari 1 dan 5. Sama modus tolen juga. Nah, disinilah ya kita lihat kita punya negasi P, kita punya P. Nah, berarti kita punya konjungsi ya. Jadi kita punya P dan kita punya negasi P. Dan ini kita tahu bahwa dia pasti nilainya salah semua ya. Kontradiksi. Jadi ini kita tulis aja ya di sini kita punya dari 3 dan 6 dengan konjungsi maksudnya ya. Jadi ini dan ini pasti berlaku. Padahal kita tahu ya bahwa ini ya dia adalah berupa kontradiksi. Ya, artinya dia nilainya selalu salah. Ya, jadi kita tulis di sini baris ke-7. 7 adalah kontradiksi. Adalah suatu kontradiksi. Oleh karena itu, ya berarti ini salah ya. Yang benar adalah R. Nah, seperti itulah teman-teman. Ya. Nah, jadi itu cara kerja reduktio ad absurdum ya. Jadi yang pertama kita negasikan kesimpulannya. Nah, kemudian kita anggap dia adalah sebuah premis yang baru. Nah, kemudian kita kolaborasikanlah dengan premis-premis yang sudah ada sebelumnya, maka kita akan mendapatkan kontradiksi. Nah, oleh karena dia berupa kontradiksi, maka pengandaian kita itu adalah salah. Oleh karena itu harus kita negasikan. Ya. Baik, contoh yang terakhir. Ini ya. Semua manusia tidak hidup kekal. Ini premisnya benar. Kemudian premis yang kedua, Chairil Anwar adalah manusia. Ya, dia benar. Kesimpulannya, Chairil Anwar tidak hidup kekal. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau membuktikan ini dengan reduktio ad absurdum, maka kesimpulan ini harus kita negasikan dulu. Nah, jadi kita misalkan Chairil Anwar hidup kekal. Ya, hidup kekal. Oke. Jadi ini kita negasikan. Nah, berarti Chairil Anwar hidup kekal. Sementara itu Chairil Anwar itu kan manusia. Nah, berarti ada manusia yang hidup kekal. Seperti itu, ya. Jadi ada ya manusia yang hidup kekal.
Padahal di premis kita yang pertama dinyatakan bahwa semua manusia tidak hidup kekal. Nah, berarti ini kontradiksi dengan premis kita yang pertama, ya, sehingga pengandaian ini harus kita ingkari, ya. Jadi yang benar adalah ya Khairil Anwar tidak hidup kekal. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Jadi itu prinsip reductio ad absurdum. Ya, jadi kesimpulannya kita negasikan, kemudian kita akan mendapatkan kontradiksi, ya. Dan dengan demikian maka permisalan kita itu harus kita ingkari. Baik. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ini lebih jelasnya silakan diikuti. Ini ya, kita misalkan Khairil Anwar hidup kekal, ya, anggap dia benar, maka berarti ada manusia yang hidup kekal. Tapi ini adalah merupakan negasi dari premis 1 yang sudah kita terima kebenarannya. Oleh karena itu premis 4 pasti salah. Nah, oleh karena premis 4 itu salah, maka premis 3 juga salah, yaitu kontradiksi dengan pemisalan bahwa premis 3 itu benar. Jadi kesimpulan yang awal itu adalah benar. Ya, jadi terbukti bahwa Khairil Anwar tidak hidup kekal. Baik ya, demikian pertemuan kita kali ini tentang pembuktian langsung dan tidak langsung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.